Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini adik-adik? Alhamdulillah sehat. Sehat. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Doa dimulai. Doa selesai. Oke. Jadi pembelajaran kita hari ini yaitu kita masuk di bab 3, yakni menggapai keberkahan hidup dengan jujur dalam muamalah. Di dalam bab 3 ini ada dua hadis yang sangat diprioritaskan terkait masalah bab 3 ini, yakni hadis riwayat Baihaqi dari Ibnu Abbas dan hadis riwayat Tirmizi dari Hasan bin Ali radhiyallahu an. Sebelum itu, hadis yang pertama yang kita akan membahas masalah hadis riwayat Baihaqi dari Ibnu Abbas. Saya akan membacakan terlebih dahulu hadis tersebut. An Ibni Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarat tujar, innakum qad walaitum amran khalaqat fihi umamus salifatul mikyalu wal mizan. Yang artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai para pedagang. Jadi diperuntukkan ini oleh para pedagang. Sesungguhnya kalian menguasai urusan yang telah menghancurkan umat terdahulu, yakni takaran dan timbangan. Hadis riwayat Baihaqi. Begini arti mufradatnya. Ya ma'asyarat tujar, wahai para pedagang. Qad walaitum, sungguh kalian menguasai umamus salifatu, umat terdahulu, al-mikyalu wal mizan, takaran dan timbangan. Sebelum itu, di dalam hadis riwayat Baihaqi dari Ibnu Abbas, mungkin adik-adik sudah menghafal hadis riwayat Baihaqi dari Ibnu Abbas tersebut, karena dari pemaparan tersebut maka diwajibkan atas adik-adikku sekalian untuk menghafal hadis tersebut, karena ini adalah salah satu bentuk ujian dari adik-adik sekalian, termasuk adalah ujian praktek. Jadi tugasnya guru di dalam mata pelajaran Al-Quran hadis, maka diwajibkan menghafal hadis. Hadis ini termasuk hadis riwayat Baihaqi dan hadis riwayat Tirmizi. Jadi saya lanjut. Adapun kandungan hadis. Hadis ini merupakan peringatan keras oleh para pedagang untuk menyempurnakan takaran dan timbangan agar tidak binasa seperti umat terdahulu. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena yang berlaku curang dengan mengurangi atau melebihi takaran dan timbangan. Gunanya ini, hadis ini diangkat karena banyak yang berlaku curang atau mengurangi dan melebihkan takaran dan timbangan tersebut. Takaran dan timbangan ada dua alat ukur untuk mendapat perhatian agar benar-benar dipergunakan secara tepat dan benar. Ada dalam perekonomian Islam, sehingga terwujudnya keadilan dan kemakmuran. Perintah yang berlaku jujur dengan menyempurnakan takaran dan timbangan banyak kita jumpa di dalam Al-Quran. Kita buka adik-adik Quran surah Al-Isra ayat 35. Coba baca sama-sama. Alhamdulillah adik-adik sudah membacanya.
Quran surah Al-Isra ayat 35. Dan saya akan membaca artinya, yakni, dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar, itulah yang lebih utama dan lebih baik akibatnya. Sampai di sini dipahami? Ya, dipahami. Kita akan pindah hadis selanjutnya, yakni hadis riwayat At-Tirmizi dari Hasan bin Ali radhiyallahu an. Sebelumnya itu saya akan membacanya hadis tersebut. An Hasan bin Ali qala hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dama yaribuka ila ma la yaribuka fa inna sidqa tuma'ninatu wa innal kadhiba ribat. Yang artinya dari Hasan bin Ali radhiyallahu an, aku menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkan yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu, karena kejujuran itu ketenangan dan dusta itu keraguan. Arti mufradatnya begini, da'ma yaribuka, tinggalkan yang meragukanmu, fa inna sidqah, karena kejujuran itu, tuma'ninatu, ketenangan, wa innal kadhiba ribah, dan dusta itu keraguan. Ada yang bisa memahami hadis tersebut? Hadis tersebut ini menyangkut tentang kejujuran. Jadi hadis ini timbul karena dianjurkan untuk jujur. Coba perhatikan kandungan hadisnya, mengatakan hadis ini menjelaskan tentang perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meninggalkan segala sesuatu yang membuat kita ragu-ragu. Yang membuat kita ragu-ragu menuju kepada sesuatu yang membawa kita kepada ketenangan. Jadi kejujuran adalah hal yang membawa kita kepada ketenangan. Jadi orang yang jujur itu membawa ketenangan pada diri seseorang. Jadi sementara dusta, yaitu curang, selain itu curang membawa kita kepada kerugian. Jadi kalau curang orang pasti disesali perbuatannya dan mengakibatkan ada keraguan di dalamnya. Beberapa ulama menjelaskan bahwa adapun bentuk-bentuk kejujuran, yang pertama kejujuran berucap. Yang kedua kejujuran berbuat. Yang ketiga itu kejujuran bermuamalat. Yang keempat kejujuran bertekad. Yang kelima kejujuran berniat. Dan keenam kejujuran berjanji. Jadi itu berjanji harus ditepati. Sampai di sini nih paham. Yaitu yang selanjutnya, yang ketiga konsep jujur dalam muamalah. Kejujuran merupakan tiang utama bagi manusia menegakkan kebenaran keadilan di muka bumi. Kejujuran berarti kesesuaian antara hati. Jadi jujur itu kesesuaiannya di dalam hati. Ucapan dan tindakan yang ditampilkan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk berbuat jujur dan bergaul dengan orang-orang yang jujur agar kita bisa dan terbiasa jujur. Dalam Quran surah At-Taubah ayat 119, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Jadi sebagai kesimpulan bahwa pembahasan kita kali ini menyangkut tentang sikap jujur dalam muamalah. Ada dua aspek di situ. Maksudnya aspek yaitu hadis yang menyangkut tentang itu, yakni hadis riwayat Baihaqi
dan hadis riwayat Tirmizi. Dan adapun juga konsep jujur dalam muamalah. Semoga kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni menuntut ilmu. Jadi adik-adik sekalian, marilah kita senantiasa terus belajar dan terus belajar sehingga cita-cita kalian tersampai dan memiliki ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Itulah yang sempat saya bawakan. Mudah-mudahan adapun ilmu yang saya berikan kepada adik-adik mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, minallahi musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.